Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, selain kita belajar ilmu nahu, dalam memahami bahasa Arab kita juga harus mempelajari ilmu lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang disebut dengan ilmu shorof. Pada dasarnya ilmu nahu dan shorof ini adalah dua ilmu yang saling berkaitan, sehingga para ulama seringkali mengistilahkan ilmu shorof itu sebagai ibu dari segala ilmu, sementara ilmu nahu itu merupakan bapaknya ilmu. Nah, ilmu shorof ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ulama yang bernama Abu Muslim Mu'adz bin Muslim Al-Harra yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Sementara pencetus pertama dari ilmu nahu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat pada tahun 69 Hijriah atas perintah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang pelajaran pertama terkait dengan shorof yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan ilmu shorof. Karena sebagaimana yang kita pelajari atau yang kita jelaskan dalam ilmu nahu, pengertian atau pemahaman dasar terhadap sebuah keilmuan itu nanti akan menyebabkan atau akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap rincian dari ilmu tersebut. Nah, apa itu ilmu shorof? Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dasar ya kepada kata-kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya kita pahami ilmu shorof ini dalam bahasa Indonesia, seolah-olah shorof itu adalah ilmu tentang bagaimana cara merubah kata dasar menjadi kata yang punya imbuhan. Nah, seperti misalnya dalam bahasa Indonesia kita punya kata buka. Ya, buka. Nah, dia bisa saja kita ubah ke beberapa kata lain yang tentunya mempunyai makna yang saling berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya. Misalnya pada contoh buka ini bisa kita ubah menjadi kata membuka. Itu sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan atau membuka. Kemudian bisa juga diubah menjadi dibuka. Ya, dibuka. Kemudian bisa juga diubah menjadi pembukaan. Kemudian membukakan. Terbuka. Bukalah. Jangan dibuka dan lain sebagainya. Nah, perubahan kata buka menjadi beberapa kata yang punya imbuhan ini, nah, itu merupakan ilmu shorof dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memahami contoh sederhana dari ilmu shorof itu? Nah, dalam ilmu shorof, ya, kata dasar itu disebut juga dengan fi'il madhi. Ya, kata dasar dalam bahasa Arab disebut juga dengan fi'il madhi. Walaupun sebagian pendapat lain itu ada yang menyebutkan kata dasar dari bahasa Arab itu adalah masdar. Ya, sebagaimana yang difatwakan oleh ulama mazhab Basrah. Sementara menurut ulama Kufah, ya insyaallah nanti perbedaan keduanya akan kita jelaskan di video-video selanjutnya. Menurut ulama Kufah, asal atau kata dasar dari kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madhi. Nah, dari fi'il madhi ini nanti bisa kita ubah ke berbagai contoh lain atau kalimat lain yang maknanya mirip dengan apa yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya fataha yang merupakan fi'il madhi
nanti bisa kita ubah menjadi yaftahu. Ya, yaftahu, yang mana dia merupakan fi'il mudhari'. Fataha telah membuka, yaftahu maknanya adalah sedang membuka. Kemudian nanti bisa lagi berubah menjadi fathan, buka. Ya, yang bentuknya disebut juga dengan masdar, ya, fathan. Kemudian bisa juga berubah menjadi fatihun, ya, yang disebut juga dengan isim fa'il, yaitu orang yang membuka artinya. Kemudian berubah lagi menjadi maftuhun, yang dibuka, ya, yang mana dia berbentuk isim maf'ul. Nah, kemudian bisa berubah lagi menjadi iftah, ya, bukalah, yang mana dalam bahasa Arab disebut juga dengan fi'il amr. Kemudian nanti berubah lagi menjadi fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, yang disebut dengan ilmu shorof adalah ilmu mengenal perubahan dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengetahui pola-pola perubahan itu, maka ketika itulah kita dianggap sudah memahami ilmu shorof. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, dan lain sebagainya itu, insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan khusus setelah penjelasan ini, insya Allah. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.